Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Tafsir halaman berapa? 77, baris kedua dari atas. Summa yusaqun nasu ilal mizani, kemudian digiringlah orang-orang itu menuju penimbangan amal. Wa mawdi'ul mizani amamal arsy, adapun tempat timbangan itu di hadapan arsy. Wa inda kaffatihil yumna yaqumu ridwanu khazinul jannati ma'al malaika, dan di sisi piring timbangan yang kanan berdirilah oleh malaikat Ridwan, penjaga surga, bersama para malaikat. Wa ma'ahul hulalu wal buraqu, dan bersama malaikat Ridwan yaitu ada perhiasan dan burak. Wa inda kaffatihil yusra taqumuz zabaniyatu, dan di sisi piring timbangan yang kiri berdirilah oleh malaikat Zabaniyah. Ma'aha as-salasil wal aghlal, bersama malaikat Zabaniyah itu ada rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Wa kullun nasi hamiluna awzarahum wa hasanatihim waqifina indal mizan, dan setiap manusia itu memikul akan dosa-dosa mereka dan kebaikan mereka, berdiri mereka di sisi timbangan. Summa yunadil munadi, kemudian berserulah oleh penyeru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, unduru ilal mizan, tiliklah olehmu, pandanglah olehmu kepada timbangan amal. Fa innahul ana yuzanu amalu fulan ibni fulan, maka sesungguhnya sekarang ini akan ditimbang amalan si Anu bin Anu. Wa yaqifuna indal mizani miqdar alfi sanatin, dan berdirilah mereka di sisi timbangan itu seukuran 1000 tahun. Wa anin nabiyyi alaihi salam anna yawmal qiyamati ya'ti wahidun min ummati ilal mizan walahu tis'atun wa tis'una sijilan minal awzari wassayyi'at, bahwa pada hari kiamat itu akan datang seorang dari umatku menuju timbangan, dan ada baginya 99 buku daripada dosa-dosa dan kejahatan. Wa kullu sijillin tuluhu maddul basar, dan adapun tiap-tiap satu buku catatan itu panjangnya sepanjang mata melihat. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman oleh Allah Ta'ala, ya abdi hal tungkiru mimma fi hadhihi sijillah, wahai hambaku,
Apakah kamu mengingkari dari apa yang ada pada ini buku-buku catatan amal? Awil katibuna yaglituna, ataukah malaikat pencatat amal yaitu kesalahan nyata? Fayaqulul abdu, maka berkata oleh seorang hamba, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, kullu ma fi hadhihi sijillat ana qad fa'altuhu fid dunya. Tiap-tiap apa yang ada ini buku, aku yaitu sungguh mengerjakannya di dunia. Fala majala li lil ingkar, maka tidak ada tempat bagiku untuk mengingkari. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman oleh Allah Ta'ala, ya abdi, wahai hambaku, laka indi hasanat, ada bagimu di sisiku yaitu satu kebaikan. Wa ana la adlimuka al-yawma, dan aku yaitu tidak mendolimi padamu pada hari ini. Wa yukhrijullahu ta'ala warqatan miqdara usbu', dan mengeluarkan oleh Allah Ta'ala akan satu lembar seukuran jari tangan. Wa 'alaiha maktubun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di atas kertas itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah ila akhirnya, sampai akhirnya. Wa yaqulullahu ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya abdi, ma faraqta fi dunya hadhil kalimat hatta ataita syafiral qabri, tidaklah berpisah kau di dunia akan ini kalimat sehingga kau datang di tepian kuburan. Fal yauma la ufariqaka min hadhil kalimat, maka pada hari ini yaitu tidak memisahkan aku akan kau dari ini kalimat. Wala dzulmal yaum, dan tidak ada kezaliman pada hari ini li ahadin, pada seorang pun. Fatudau sijillatu fi kafatin, maka diletakkanlah buku-buku itu pada satu piring. Wa tudau tilkal warqatu fi kafatin ukhra, dan diletakkanlah itu lembaran pada piring timbangan yang lain. Fatarjahu tilkal warqatu ala ma fi sijillat, maka unggullah, beratlah oleh itu kertas atas apa yang ada pada buku-buku catatan amal. Li anna ismallahi ta'ala wa isma habibihi a'zam wa a'la, karena nama Allah dan nama kekasihnya yaitu lebih agung dan lebih tinggi. Fala syai'a a'zamu minhuma, maka tidak ada sesuatu yaitu yang lebih besar ketimbang daripada nama Allah dan nama kekasihnya. Qalat Aisyatu wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih mengkaji tafsir surat Yasin, berbicara ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kata Allah, pada hari ini, hari kiamat, tidaklah seorang jiwa pun didolimi barang sedikit pun, dan kalian tidak akan dibalas kecuali apa yang tadinya kalian lakukan. Surat Yasin, saudara, sering kita baca dalam acara-acara kemasyarakatan, sampai pada acara kematian. Orang kampung menyebutnya tahlilan, dibaca pula itu surat Yasin, yang kadang oleh orang yang tidak mengerti Yasin mulu,
Enggak ada surat yang lain apa yang ngomongin kematian? Yasin mulu. Dia tidak paham. Justru dalam surat Yasin ini berbicara kematian dan kehidupan pasca kematian lebih banyak di surat Yasin. Kalaulah kita mengerti kandungan Yasin, disinilah disebut oleh Nabi qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran, inti sari dari Quran. Yasin, ayat yang kita baca ditafsiri begitu panjang sampai dari sebelum Ramadan belum rapi, di mana Allah menyatakan kurang lebih terjemahnya pada hari ini, hari kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang dizalimi oleh Allah dan tidak akan dibalas kita orang sama Allah kecuali yang dulu di dunia dikerjakan. Kalaulah di dunia ini nanamnya berenuk, maka tidak akan terwujud di akhirat buahnya duren, orang nemu. Kalau di dunia ini nanamnya duren, enggak bakalan di akhirat berenuk. Apa yang kau tanam, itulah yang kau panen. Yang kau panen. Maka tidak layak kalau kita jadi rakyat nanam yang tidak baik, lalu hasilnya pengen baik. Salah kita. Jangan ngomel-ngomel, payah ini pejabat pada korupsi. Orang kita juga waktu mau milihnya dibagi duit mau, enggak dibagi aja marah-marah. Bener enggak? Lah nanamnya begitu ya. Kalau begitu ya kan minjemin nama kita, nanamnya. Nah, kita berbicara akhirat. Nanti orang, saya singkat, kalau enggak balik panjang lagi materi kita, enggak kita bedah. Sesudah kita mati, nanti ada namanya ba'ats, urutannya begitu, kebangkitan dari kubur. Sesudah ba'ats, nasyar, kita keluar dari kubur menuju satu padang, namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar kita didiemin nama Allah 3000 tahun. Saya singkat begitu, 3000 tahun. Namanya dirinya ini wukuf, bahasa Arabnya. Alamnya alam mauqif, berarti tempat diri, duduk aja enggak bisa saking penuhnya manusia. Habis itu baru ada syafaat uzma, begitu. Habis syafaat uzma, baru kemudian itu turun buku catatan amal. Setelah turun buku catatan amal, baru kemudian hisab, diperiksa. Periksa. Nah, sesudah periksa ini ada namanya penimbangan amal. Seorang muslim yang sunni, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya nanti di akhirat ada namanya al-mizan, timbangan amal. Bagaimana bentuk timbangannya itu? Bentuk timbangannya itu kayak timbangan emas. Bagaimana timbangan emas? Nanya aja sama bininya yang sering mondar-mandir di Bayoran, toko emas. Timbangan emas tuh
ada 2 piring. Ini piring satu, ada piring satunya, ada gantungannya kayak pengadilan, lambangnya kejaksaan tuh. Timbang piring satu, piring satu. Ada giginya, ada begininya nih. Kalau enggak ada isinya ya rata ininya nih. Kalau salah satu ada isinya ya turun. Timbangan emas tuh begitu. Timbangannya bentuknya begitu, timbangannya begitu. Itu namanya mizan. Kata yai kita, nah ini materi kita. Summa yusaqun nas ilal mizan. Sesudah diperiksa amalan itu, dihalau, digiring, kumpulin orang-orang menuju timbangan amal. Timbangan. Di mana tempatnya timbangan itu diadakan oleh Allah? Di depan arasnya Allah. Timbangan itu di akhirat nanti kita bakal alamin. Ini namanya barang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib, perkara akhirat. Wajib kita yakini. Nanti kita ngalamin penimbangan. Dijelaskan nama yai kita. Timbangan tuh. Nah, di piring yang kanan, piring timbangan itu, di situ malaikat Ridwan berdiri. Adanya di timbangan kanan. Siap ketika berat yang kanan, lo bakal masuk surga. Begitu. Begitu. Malaikat Ridwan sebagai penjaga surga didampingi para malaikat dengan membawa perhiasan, pakaian-pakaian bagus, membawa burak. Begitu, sebagai bentuk persiapan. Begitulah orang-orang yang dulu di dunia beramal soleh. Sementara di timbangan yang kiri piringnya berdirilah malaikat Zabaniyah, anak buah malaikat Malik. 19 jumlahnya. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa ya hurufnya? Hitung dah. Kalau bertasydid double. Itu saya tungguin. Iya emang 19. Nggak lebih, 19 hurufnya. Kalau kita tukang melazimin membaca Bismillahirrahmanirrahim, nggak ketemu tuh sama malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19. Tuh hebatnya Bismillah, bakal menutup. Bismillah. Bismillah. Begitu. Nah, di sebelah kiri malaikat Zabaniyah, bawa dia rantai borgol-borgol. Serem malaikatnya. Normal serem itu. Polisi aja beda antara yang mau nemuin preman sama yang nemuin kiai. Beda. Begitu. Dandanannya juga beda. Enggak melotot-melotot, enggak. Malaikat sama. Ini malaikat urusan neraka Zabaniyah. Kan ada di Iqra tuh, sanadoz Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu Zabaniyah 19 jumlah. Bawa rantai dan borgol. Dan semua orang pada memikul dosa maupun pahala tergantung yang dulu di dunia.
pada bawa buku catatan amal, dosa ada di pundak. Dia nggak zakat, dosanya nanti dikalungin lah dia tuh duit yang nggak dizakatin, ada di lehernya. Iya, nanti macam-macam. Dosa nggak sholat dan seterusnya. Sudah kumpul orang depan timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, berseru, berkumandang, memproklamirkan, ngumumin, ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, unzuru ilal mizan, no lihat timbangan udah dipasang, siap, liatin tuh timbangan. Sekarang inilah waktunya akan nimbang amalan si Anu, anaknya Bang Anu. Begitu ditimbang amalan tuh. Diri ngantri tuh berapa tahun? 1000 tahun. Diri mau nimbang amal. Begitu. Bahkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngingetin kita. Nabi tidak nakut-nakutin, ngingetin. Apa kata Kanjeng Rasul? Inna yaumal qiyamati yati wahidun min ummati lal mizan walahu tis'atun wa tis'una sijillan minal auzar was sayyiat. Kata Nabi, ada seorang umatku nanti pada hari kiamat, dia ada 99 macam buku. Buku kan setahun dicatat. Nisfu Sa'ban ganti buku, nisfu Sa'ban ganti buku. 99 buku, tebel begitu. Udah kayak sidang MKA ya, begitu. Udah tebal buku. Yang isinya ya ada dosa, ada kebaikan. Satu buku itu panjang banget, sejauh mata memandang, gede lah, 24 jam sehari, kali seminggu, kali 4 minggu sebulan, kali 12 setahun. Begitu saudara, hari demi hari catatan gak bakalan lepas dari malaikat. Per detik ada catatannya kita. Lalu kemudian ketika melihat tumpukan amal, Allah bilang nih sama si orang ini, hal tungkiruna mimma fi hadis sijilat. Apakah ente mau bantah semua catatan yang ada dalam buku ini? Ataukah adakah pandangan ente malaikat keliru nyatet? Begitu. Ente nggak nyolong, ditulis nyolong. Ente ibadah kagak ditulis. Coba periksa ama ente dulu. Kata Allah. Ketika ditanya begitu seorang hamba oleh Allah, dia jawab, ya Rabb, enggak. Semua yang ada pada buku catatan amal ini benar. Itu yang saya kerjakan. Dari umur balik saya 15 tahun sampai mati saya, ada semuanya. Enggak lepas, tidak bakalan lepas, ada muanya, ada. Itu betul. Saya percaya yang di surat Yasin, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Anda tak dibalas
kecuali yang Anda kerjakan dulu di dunia. Hari ini tidak ada pedzoliman, enggak ada, Allah enggak adil, adil seadil-adilnya. Benar ya Rabb, itu amalan saya. Emang saya di dunia antara nonton TV sama lihat Quran. Emang benar ya Rabb, saya banyakkan lihat Quran. Begitu, saya banyakkan nonton TV. Itu begitu amalan kita seumur hidup. Ini yang kayak begini nih yang dipikirin nih di akhirat nih. Udah orang yang kanan yang kiri mau ngomong apa udah suka-suka dia dah. Kita fokus saja kudu selamat di akhirat. Ini nih ngadepin nih, bakal ditanya sama Allah, bagaimana hambaku fulan, amal lu bukan bahasa kasarnya. Iya, atau lu mau sangkat? Enggak ya Rob. Atau lu mau tuduh malaikat raqib atid salah nyatet? Enggak ya Rob. Itu luar biasa raqib atid. Saya punya utang budi sama dia. Digaji kagak, nyatetin mulu amalan kita. Enggak kita gaji, kita ngaji dicatat. Malam anu ngaji, duduknya nyandar sambil ngantuk, ada catatannya. Enggak bakalan lepas. Apa aja perilaku kita. Maka orang tuh kenapa disuruh ikhlas? Ya mau ngapain? Orang udah dicatat sama raqib atid. Masa kayak kita Bang Madid nyumbang masjid harus dicatat juga? Udah dicatat sama raqib atid, ada catatannya. Orang lagu gini ada catatan. Udah, nggak usah puyang-puyang. Tapi harta saya diambil si anu ayah, biarin, ntar ketemu di akhirat dia nyatet, ada yang nyatet. Harta kita dicolong dia nyolong harta kita di buku dia juga ada, lengkap. Biar polisi tidak tahu, orang ada lengkap catatannya. Ketika Allah tanya, kau mau bantah? Tidak ya Rabb. Itu ya kata. Atau kau mau tuduh raqib atid salah nyatet? Tidak ya Rabb. Apa yang beliau catat itu benar. Amalan saya ya Rabb di dunia. Ini akhirat. Dia udah putus asa. Amal baik sama amal buruk, banyakkan amal buruk. Kata Allah bilang 99 buku gede banget, isinya buruk begitu. Buruk isinya. Emang betul berangkat Jumat dia jam 11 tapi duduknya dekat pintu. Duduknya pengen buru-buru pulang, sholat aja belum udah mikirin pulang, sholat diterima juga kagak, begitu. Ada catatannya. Jam 8 pagi nanti mah kalau buka pakai kelapa muda sama ayam crispy, puasa aja belum kelar udah mikirin buka. Ada catatannya. Begitu yang kayak begitu. Emang orangnya ngaji malam ini? Oh enggak ada. Begitu. Apa aja dicatat di buku itu yang ditulis raqib atid. Maka kita disuruh ikhlas, disuruh jangan riya. Mau ngapain udah dicatat, ntar ketemu tenang aja kayak begitu. Maka kemudian ketika ditanya bagaimana, iya ya Rabb, itu perbuatan saya semuanya. Udah putus asa di neraka ini. Allah bilang, tapi dulu ente suka zikir, suka baca sholawat sallallahu ala Muhammad 100. Begitu. Dulu ente baca la ilaha illallah saban hari. Kalau bisa dapetin la ilaha illallah 300, kalau pengen enak di akhirat. Saat baca ratib aja tuh 300, kalau 150 kali 2 kan 300. 300. Siapa yang baca la ilaha illallah saban hari 300, nanti di akhirat paling duluan masuk surganya. 300 saban hari.
La ilaha illallah. Mau sebelum tidur kayak mau kapan kayak terserah. Saya mau demennya kredit jadi kredit. 60 habis dohor, 60 habis asar, maghrib, isya, subuh, 300 juga. Ada orang soleh bacanya saat sholat duha, ya terserah, yang penting 300. Dibilang ente kan dulu baca la ilaha illallah, ente dulu baca Muhammad Rasulullah. Betul ya Rabb. Ini lembarannya kecil, lembaran kecil, ditaruh di timbangan sebelah kanan. Itu yang 99 yang udah miring timbangan kalah sama ini, karena di dalamnya nama Allah dan nama Muhammad dia baca-baca dari mulutnya, dan nama Allah dan nama kekasihnya Rasulullah paling berat dan paling luhur. Maka amalan gak ada lagi dah. Kita di zaman banyakkan baca sholat ya Allah. Amalan apa lagi? Orang yang lain pakai hitung-hitungan. Amalan begitu, udah susah. Begitu. Ibadah kita udah zikir aja lah. Baca la ilaha illallah, baca sallallahu Muhammad. Buat apa? Menyebut nama kekasihnya Allah. Baca dalail, nyelamatin. Maka ketika ditaruh di situ, ente dulu demen membaca la ilaha illallah, ente nggak pernah tinggal itu zikir. Ente dulu di dunia demen menyebut-nyebut kekasihku Nabi Muhammad, dan ente nggak pernah tinggal itu. Maka pada hari ini aku enggak bakal pisahkan kau dengan kalimat itu. Nih bukti. Dikit biar dikit, beratin. Soal Muhammad bentar, beratin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, besar, agung. Sampai waktu Nabi Musa alaihi salam ngadu sama Allah, ya Rabb, alimni du'aan ad'u bihi ilaik. Ya Allah, ajarin saya amalan spesial yang saya bakal ulang-ulang. Kata Allah, ya Musa gul. Musa baca la ilaha illallah. Kata Nabi Musa pas dengar itu, ini si umum, bacaan yang spesial. Aduh Musa, ini paling spesial, paling tingginya zikir, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi la ilaha illallah adalah. Dan ini berlomba-lomba para sufi baca ini la ilaha illallah, mau berbagai tarekat mana aja, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, Satariyah, Naqsabandiyah, mana aja. Ini yang penting. Udah la ilaha illallah kau taruh dalam satu timbangan dibanding amal lain, ini udah nggak ada lagi. Yang paling tinggi menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasih. Selamat. Kata Allah, hambaku kau dulu di dunia kau ulang-ulang ini sampai mati. Hari ini karena kau jadikan ini wiridan rutin, tidak pernah kau pisah, kau tinggal saat ini pula, itu bacaan nggak bakal ninggalin kau. Selamat. Tadinya mau masuk neraka berubah menjadi masuk surga sebab zikir begitu. Maka sudah banyak baca la ilaha illallah, dapetin 300 dalam sehari. Terserah apa saudara bacaannya di waktu duha,
atau dibacanya malam sebelum tidur, apa di waktunya Isya, begitu, atau waktunya sesudah tidur, apa habis subuh, terserah. Upayakan 300 la ilaha illallah. Supaya apa? Nih ngeberatin timbangan. Ini yang paling penting. Paling penting Sallallahu Muhammad. Lah itu kata kiai kalau baca Sallallahu Muhammad duitnya banyak, ngerayu biar dia mau baca. Yang penting mau baca, ngerayu. Kalau rezeki mah ayam aja nggak baca Sallallahu Muhammad dikasih makan nama Allah. Kasih makan nggak? Ya Allah, anaknya banyak 8 ayam. Banyak 8 kecil-kecil, namanya pitik. Bener nggak? Kecil-kecil 8. Mana kantor nggak punya tuh ayam buat dia ngantor. Ijazah nggak punya, kontrakan nggak punya, pensiunan kagak ada. Parahnya lagi lakinya si boy kagak ngopenin, nyari babon-babon lain, kudu ngegedein anak 8. Yakin ada Allah bisa. Masa iya kita yang kerja, yang baca Sallallahu Muhammad bingung mikirin hidup, ada masalah. Baca sholawat biar selamat dunia akhirat. Selamat. Begitu lah rezeki mah urusan Allah. Kita madzikir biar selamat, enak, bekal di akhirat. Penting. Mau ngarepin anak-anak pegel, tak kita aja sendiri perlu selamat di akhirat. Nih ngadepin suruh diri 1000 tahun kayak apa, suruh diri sebentar aja pegel, nggak nyampe sejam 1000. Ini bagaimana ngadepin akhirat? Ini namanya ahwalu yaumil qiyamah, huru hara hari kiamat. Udah baca zikir, baca Quran, baca la ilaha illallah, baca sholawat, nyelamatin. Begitu, biar seperak kita sedekahnya. Ada Jumat, ada kotak amal isi, nyelamatin ya kayak gitu. Zikir nggak usah macem-macem, udah wiridan, udah sholawat, ya baca Quran, udah gitu aja, udah mau ngapain? Tuh buktinya kata Allah, li'anna ismallahi ta'ala, kata kita, wa isma habibihi a'dhamu wa a'la fala syai'a a'dhamu min. Asma Allah dan nama Rasulullah itu paling besar, paling luhur, paling berat. Tidak ada yang paling memberatkan selain daripada menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama kekasihnya. Baca dalail, ada asmaul husna, nama Allah, ada asma Nabi, nama Rasulullah. Biar apa? Biar selamat. Udah, kalau kita pengen selamat banyak baca sholawat. Amalan akhir zaman repot. Begitu, repot. Kita amalan yang lain bisa diterima, bisa enggak. Kalau sholawat insya Allah bisa diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala nabi Muhammadi. Amalan kita bisa diterima, bisa enggak. Karena di samping ibadah benar kudu memiliki tujuan yang benar. Tapi kalau sholawat mau kita riak diterima, apatah lagi kalau kita ikhlas. Mau tujuan dunia biar dagang laris diterima, apatah lagi kalau pengen selamat di akhirat jauh lebih diterima. Udahlah, amalan apa di akhir zaman tidak ada. Ini mikirin nih, bagaimana Allah bakal tanya. Ada seorang hamba ampe bukunya 99. Begitu, sama buku 1 doang, sedang MK lama, tebel kayak begitu. Ini kita disidang sama Allah dan ditimbang.
Kalaulah kita yang berat kanan enak, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau berat timbangan amal baiknya, maka sungguh dia di dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau ringan timbangan amal baiknya, maknanya berat amal buruknya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun, ujungnya ke hawiyah. Apaan hawiyah? Api yang panas, dibanding api dunia 70 kali lipat panasnya. Itulah tempatnya kalau amal buruk yang lebih banyak, amal baik ringan. Dan kita harus ibadah yang semangat. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah meski semetet. Ya sallallahu Muhammad, la ilaha illallah, bentar lah, dikit, asal istiqomah, didemenin nama Allah. Kalau Allah udah demen, enak. Kertas sedikit doang, selembar syukuran jari, berat, berat. Ibarat duit, kita ambil sekarung logaman sama dolar selembar, lah beratan dolar itu, dolar. Begitu. Apalagi sekarang mahal katanya begitu. Tuh kayak begitu, saudara. Ini penting. Nah, yang kayak begini nih yang dipusingin. Selamat di akhirat. Ada orang ambil barang kita, bahasa kasarnya ambil, gitu. Urus di akhirat. Tanah gua dicurangin sama dia sejengkal, udah ambil. Ntar di akhirat punya kita lu pikul sejengkal dikali bumi yang ketujuh, berapa ton, biar. Kalah di dunia nggak apa-apa, yang penting kita tidak salah. Begitulah hidup, biar nggak puyang-puyang amat. Begitu. Tapi ya dikatain orang, jangan gitu. Nabi yang akhlaknya baik ada yang ngatain, apatah lagi kita. Udah biarin. Gitu. Gua ngaji masih disalahin. Iya, orang ngomong begitu, tandanya orang hidup. Kalau orang tanah kusir mau nggak ada yang ngomongin dikit, nggak ada. Diam-diam aja. Orang tanah kusir bagus, nggak ada jelek-jelekin orang, bener nggak? Ya bergaul sama orang tanah kusir begitu. Kalau bergaul sama yang hidup mah ya kayak begitu. Yang penting kita, pokoknya Allah kagak tidur, taruh di otak kita, Allah kagak tidur. Bila kita kaki dikit-dikit semutan, masih mending semutan gak gajahan, semutan kecil ya kan. Udah kayaknya bekas dulu jalan-jalan yang kurang benar, udah istighfar aja. Ini kan begitu, udah gitu aja. Nggak usah marah-marah, molong apa pas gua ke masjid kaki udah kayak begini, kotek-kotek. Jangan begitu, udah nyela Allah mulu, kayaknya Allah salah mulu, yang benar kita. Kalau sakit ya lagi diampuni dosa, banyak dosa gitu, udah gitu aja. Ini mau bagaimana? Jadi hidup itu dibikin ini, ujungnya antara kita dan Allah, bukan antara kita dan orang lain. Antara kita sama Allah udahlah ibadahnya, biar enak hidup begitu. Jangan sampai ngelamun yang kagak. Kalau mau ngiri kita sama orang, ngiri sama ibadah orang, jangan ngiri sama berhasilnya orang. Tanya sama dia, kenapa kamu warungnya laris, apa kamu punya ibadah? Oh, saya ibadahnya saban malam sholat 100 rakaat. Contoh dia, jadi kita banyak amat 100, ada begitu. Tapi pengen kayak dia kan nggak bisa. Ya, contoh ibadah. Jangan ngiri sama sukses orang, ngiri sama cara orang Ingetin tuh,
Jangan ngiri sama orang, jangan ngiri sama orang sukses, tapi ngirilah sama cara sukses orang. Bagaimana dia sukses? Oh, saya puasa saban hari, contoh puasa saban hari. Begitu. Itu adalah cara yang sehat dan bermanfaat agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dapat difahami dan kita moga diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan.